jadi kita akan menanyakan tentang gimana sih kehidupan anak boarding school gitulah ya. Oke, di sini ada Mbak Andini di sini juga ada Mbak Meila, dan kita juga kehadiran dari anak-anak negeri untuk menanggapi anak-anak boarding school ini ya guys. Di sini ada Mbak Meila, di sini ada Mbak Zafira. Hai. Dari anak negeri. Anak negeri. Ya. Sudah kata kita bintang utama kita ya. Maaf, agak kesalahan teknis. Jadi kita ulang ya. Jadi di sini kita ada bintang tamu kita itu dari anak-anak boarding school angkatan berapa Mbak Andi? Angkatan 2016. Kalau Mbak Faizah? Angkatan 2019. Angkatan 2019 sangat super sekali ya, zaman perbedaannya itu 3 tahun gitu. Nah di sini kita akan bertanya tentang yang basic dulu nih. Perbedaan anak negeri dan anak boarding school. Di sini anak negeri. Yang pasti kalian udah tahu kan anak boarding school itu ya. Iya, anak kampung. Sembarangan. Benar. Iya, tapi emang kampung. Jadi sembarangan. Tapi emang kampung. Bisa jelasin nggak sih kayak kehidupan kalian itu kalau sekolah di boarding school itu kayak gimana sih? Kayak yang kalian lihat perbedaannya sama anak-anak negeri, biar nanti anak-anak negeri ini bisa menanggapi gitu. Perbedaan yang paling dasar aja lah apa? Dan siapa dulu? Kalau aku jadwal kegiatan di pagi nih, karena pondok aku tuh kan si boarding sekolah aku tuh kayak kita mau diwajibin sekolah tahajud. Jadi kayak kita bangun jam 3, dibangunin, terus kita nggak boleh tidur biasanya, tapi kayak kadang kita tidur. Terus kita subuh nih, habis subuhan kita wirid, habis wirid kita setoran, hafalan, habis setoran kita siap-siap sekolah, itu jam 6. Terus jam 7 kita semua satu asrama tuh udah kosong. Udah itu kita siap-siap sarapan. Udah sarapan kita mulai masuk sekolah tuh jam 7. Terus karena apa ya? Karena boarding sekolah aku maksudnya kayak SMA-nya baru gitu kan, baru 5 tahun. Jadi kita masih kayak gak jelas gitu loh, jadwalnya suka ganti-ganti. Pernah waktu aku kelas 7 tuh kita ada kayak ngaji. Kalian kamu ada? Kayak pengajian. Bukan pengajian di TPA ada. Ngaji. Ada ya Vin? Ada lah. Ada lah sore di TPA. Terus juga enggak ada. Ngaji itu pagi. Tahu enggak sih metode Umi? Apa? Metode Umi. Sama uminya yang benar rame-rame gitu. Metode Umi, ngajinya metode Umi. Gimana tuh? Jadi kayak kita metode apa tadi namanya? Metode Umi. Metode Umi. Apakah ada metode Abi juga? Enggak ada. Enggak ada ya. Just Abu adanya metode ini tuh basicnya ya cara ngaji, tapi kita punya nada sendiri gitu loh. Kan kalau misalnya ngaji biasa tuh bukan dilaguin, jadi kayak apakah kayak misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki. Gimana ya? Aku tuh udah lupa deh. Ya kayak gitu lah. Ada nada. Pokoknya rendah tinggi itu diatur bener-bener kayak harus bareng, harus sama gitu loh. Jadi ya kita semua menganut metode Umi pengajinya. Udah itu kita sekolah sampai jam 2. Jam 2 pulang kita siap-siap asar. Stop. Sampai di situ dulu. Kita ini kan pertanyaannya tentang kehidupan sekolah dulu. Nah, kita akan bertanya beralih ke angkatan 2016. Buat angkatan 2016 bisa diceritakan nggak kayak awal banget dari bangun tidur tuh kayak gimana sampai selesai sekolah. Kalau aku tahajud tuh nggak diwajibin, tapi ada buku harian gitu, buku yang kayak kita centangin gitu loh, ntar di paraf gitu kayak agenda sholat ya. Agenda sholatnya kayak tahajudnya tuh tahajud atau enggak, terus kayak jamaah tuh ditulisin kita jamaah atau enggak, kayak jamaah, kalau nggak jamaah tidak jamaah, kalau telat 1 rakaat ditulis telat gitu. Jadi kayak kalau tahajud tuh sebenarnya nggak diwajibin, tapi ya kalau mau kebanyakan poin ya nggak usah tahajud. Tapi ada reward sendiri nggak buat poin itu? Nggak ada. Poin tuh maksudnya kalau kebanyakan poin. Bukan poin langgar. Iya poin langgar. Kalau kebanyakan poin tuh
Kalau kita bahasa punishment-nya tuh tazir. Oh, kalau aku ikom. Oh, ya. What is Bagus tazir sih. and what is ikom? Tadi itu bahasa Arab, ya hukuman. The punishment-nya enggak, kita nyebutnya tazir aku. Terus itu kan bangun kan jam 4-an lah ya. Jam 4-an bebas gitu. Kalau aku kelas 7 tuh jam 5 bener diketok bener sampai pada bangun. Diketok dong, gila gue digoncang-goncang. Iya sampai kayak ija bangun, enggak sih enggak punya. Bangun. Terus habis itu tadi waktu aku udah kelas 8 kayak lebih bebas gitu loh, kayak jam 4 jam berapa aja. diri ya, Iya sih membebaskan Membebaskan sih diri sebenarnya. kan. Kayak jam 4 tuh antri kamar mandi kan, antri kamar mandi. Terus kayak subuh tuh biasanya kalau aku udah mandi gitu kan, subuh jamaah subuh. Terus habis jamaah subuh tuh ada ngaji, tapi ngaji Al-Quran doang, nggak setoran. Aku setorannya tuh minggu, kalau setiap hari minggu. Iya, kalau itu cuma ngaji biasa, abis ngaji baru siap-siap sekolah. Terus habis itu udah siap-siap sekolah tuh jamaah duhanya tuh jamaah Wajib gak? iya ya kayak gitu lah, duha. Terus habis itu pelajaran lagi. Enggak, habis duha tuh sarapan terus setengah 8 tuh berangkat sekolah formal. Habis berangkat sekolah formal udah, habis itu sampai jam berapa? jam 12 sampai jam 12 udah. Jadi kalau perbedaannya ini itu jam 7, berarti kamu start kegiatan aktiviti semuanya itu jam 3. Apa? Jam 3 sampai jam 2 itu dari bangun tidur sampai selesai sekolah. Kalau misalnya angkatan 2016 ini lebih kayak ke jam 4 ya, setengah 5 lah sebelum Iya. subuh aja udah mandi gitu. Soalnya buat mandi sebelum subuh. Oke, kalau kita akan beralih nih ke anak negeri. Jadi Bangun jam aktivitasnya 7. anak negeri itu kayak gimana sih? Mbak Meila dan Mbak Zafira mungkin bisa memberikan kayak keseharian kalian. Emang gitu. kamu kan anak negeri? Dari kan saya di sini Gimana nih? bisa memberikan kayak dari Dia aktivitas anak kalian pondok juga sebagai ya. anak negeri itu gimana sih gitu? Dimulai dari siapa? Silakan ya. Silakan Mbak Mela. Mungkin dari Mbak Meila dulu ya. Ini anak negerinya kita masa SMA Agak sini, apa ya, SMP, Mbak, Mbak, kelihatan. SMP. Sini Mbak. Oh, kita peluru guys. Ditakonnya apa? Oke, SMA apa jadi, SMA? bangun pagi kalian biasanya jam berapa? Kalau Mbak Mela jam berapa? Setengah 6. Ya antara jam 5 setengah 6 sih. Jam setengah 6. Sholat subuh? Jalan. Terus kalau berangkat sekolah tuh kayak gimana? Dan sekolah kalian tuh kegiatannya apa aja? Kalau ini tadi kan dari jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 itu sampai jam 2 itu kan udah pelajaran kayak gitu kan. Nah kalau anak negeri ini kayak gimana nih? Pasti anak-anak boarding school yang lihat ini pasti kayak penasaran kalau kehidupan anak negeri. Yang katanya tuh bebas gitu kan. Jadi kalian boardingnya SMP. Aku SMP. Dia SMP dan sampai SMA. Aku mungkin mau ceritain yang lebih berkesan aja SMA ya. Kalau SMP kan apa ya? Rendahin ya. SMP-nya Meila. Jadi karena SMA. Gak seru SMP lu. Seru dong. Ya undangnya biasa aja. Oke, ntar Mbak Mila SMA, Mbak Zafira SMP ya, kehidupan anak SMP. Jadi karena SMA aku itu deket banget dari rumah. Paling kalau pakai motor itu cuma 2 menit atau enggak 3 menitan lah. Nah, jadi kalau berangkat itu aku jam 7 kurang 5 menit itu aku baru dari rumah, atau enggak jam 7 kurang 10 menit itu aku baru dari rumah. Terus sampai di sana udahlah parkir biasa. Kan kalau di negeri itu tiap pagi kita nyanyiin lagu Indonesia Raya yang diputar melalui speaker pusat. Nah, kadang kalau aku berangkatnya karena aku suka molor, itu aku suka banget kalau nyanyi lagu Indonesia Raya lagi di halaman atau di parkiran gitu. Terus nanti jadi anak paling telat itu kayak wah Seru tengok banget ini gak gitu sih ya. live gue? Iya gitu. Dipanggil-panggil guru piket. Enggak, terus udah pernah sampai
apa ya, waktu itu kita aku sendiri tuh telat, tapi aku tahu jalur rahasia lewat pintu lapangan basket. Jadi aku suruh nganterin ibu aku lewat jalan yang muter, jadi nggak lewat depan gerbang sekolah tapi lewat belakang. Terus aku turun di lapangan basket, menyelunduplah aku lewat situ, dan itu bisa alhamdulillah worth it buat anak-anak SMA aku. Ya silahkan diterapkan. Terus ya apes juga karena pernah juga itu waktu itu karena aku belum tahu jalur rahasia yang tadi, aku terlanjur bawa motor, jadi aku terlanjur lewat pintu depan, kena hukuman. Ya hanya seperti itu anak kegiatan anak SMA biasa. Itu pun karena aku membuat onar. Coba kalau aku tidak membuat onar, apakah ada aku cerita pulang jam berapa? Pulangnya jam berapa? Kalau pulang itu kita sekitar jam habis asar di sini. 4, 3 enggak jam 4-an. Jam 4. Pokoknya sebelum jam 4. Terus habis itu kita kadang nongkrong dulu nih di saran, kan enggak siapa nih yang mau pengen jajan apa, nanti jajan di luar bawa lagi ke kelas, kita main musik aja gitu. Fun aja kehidupan anak negeri terus di SMA ya, kayak kan gitu. Gak usah dong, bener-bener bebas gitu kan, kayak kelihatannya tuh bebas, kayak di SMA-nya Mbak Mila ini masih bisa lah kayak duduk nakal kayak gitu. Sedangkan kalau di boarding school itu bisa banget. temen aku sampai kabur. Iya, Kita punya kayak kalian satu jalan- yayasan Bu, institusi tapi kan ada punishment gitu kan. Iya, kalau ketahuan ya iya, tapi temen aku berhasil nggak ketahuan Mandi berapa di kali. sekolah aja ya Bu. Oh iya, Mandi di mandi di sekolah sekolah tuh. pernah. Iya. Kalau misalnya kayak air di atas mandi di sekolah. bawahan tuh. Oke, kita terima kasih Mbak Mila atas ceritanya. Jadi kita beralih ke cerita SMP, kisah SMP ini dari Mbak Zafira. Silahkan Mbak Zafira bisa ceritakan nggak sih? Kayak mungkin kalau dilihat dari Mbak ceritanya Mbak Nur Faiza, ceritanya Mbak Andin, ceritanya Mbak Mila, itu mungkin ada perbedaan nggak di kesehariannya gitu lah. Di masa SMP-nya Mbak Zafira. Oke. Jadi aku tuh SMP 7 Kota Jambi. Jadi peraturan Saya Hai Spenju is the best. Tapi sebelum itu SMP tuh bagus di Kota Jambi ya guys. Oh Iya. Terus apa ya, SMP 7 tuh dikenal kayak peraturan nggak boleh bawa HP. Tapi bawa toh. Nggak boleh bawa HP. Tapi memang Jadi tidak ada satu wakil kesiswaan yang ditakutin di sekolah itu ada gitu loh. Jadi kalau Guru ketahuan- atau guru Sering wakil- razia nggak? Sering razia. Jadi emang nggak boleh sama sekali bawa HP. Jadi dari masuk jam 7 pulang jam 4. Nah di SMP 7 tuh ada 2 kelas, ada kelas unggul sama kelas reguler. Jadi kalau kelas unggul itu dia ada tambahan sanggar belajar sampai jam 4 sore. Tapi kalau kelas reguler sampai jam 4 juga, tapi nggak setiap hari. Jadi kayak cuma Senin, Rabu, Jumat. Kalau kelas unggul itu dari Senin sampai Sabtu. Dari sampai Sabtu jam 4 sore. Tapi itu kelas unggul itu diterapkan di kelas 1 aja, di semua kelas, Semua kelas sama 3 semua tingkat angkatan. tuh. 3 angkatan. Kamu juga SMA. tapi semua tingkat. SMA Iya. aku juga. Semua tingkat juga. Iya. Aku SMP pas akhir aja kelas berapa? 9. Tapi Iya, nggak ada biasanya kelas unggul, nggak ada kelas tambahannya gitu, cuma dipisahin gitu loh, yang paralel ini di satu kelas, tapi cuma apa ya? Cuma ya Dipisah-pisahin aja dipisahin antara. tapi nggak ada Tapi tambahan lebih jamnya. cepat. Lebih cepet lebih, apa? lebih cepat ganti babnya gitu loh. Oh iya. Mungkin karena lebih cepat paham Iya. ya mereka. Kalau dilihat dari ceritanya mereka berempat nih ya guys, itu ada satu persamaan gitu, yaitu gak diperbolehkan bawa HP pas SMP. Iya. Itu sih serunya. Kalian pro atau kontra tentang hal ini? Tentang nggak boleh. Sekarang kalau aku dulu pro. HP. Pro, aku zaman itu pro. Zaman itu aku pro. Kalau zaman sekarang Aku kontra. Aku kontra. Maksudnya Oke, sekarang udah, tuh oke. ya it's okay Sebentar. gitu loh. Awalnya Awalnya coba-coba. pas tahu masuk ada peraturan itu sebenarnya kontra sih, tapi ternyata aku jadi anggota OSIS.
Aku yang bagian bawa HP aku yang ini ngelarang yang razia, jadi harus pro. Terus pas udah lulus baru kayak ternyata ada untungnya juga nggak bawa HP. Apa karena tuh? ya kita istirahat ngumpul di koridor main. Kalau misalnya kita bawa HP pasti pada main game, pada sibuk sendiri. Tapi kalau misalnya istirahat tuh pasti kayak ngumpul cerita, kayak itu serunya di situ. Kan gue SMA bawa HP tetep makan bareng. Ini kayak it's depend Dan on mereka. dikumpulin gak sih kalian, dikumpulin gak? Enggak. Kalau SMA aku awal SMA dikumpulin, HP-nya dikumpulin. Kayak kalau lagi Sekarang enggak sih? bawa sendiri bawa boleh bawa tapi kayak ada box gitu, kayak kontainer box kontainer itu dinilai yang bawa atau emang disediain per kelas punya itu sendiri dari sekolah juga. Terus ntar kalau ada perlu kan kayak kita 2000 masuk SMA tuh udah mulai kayak HP gitu nggak sih? Nah itu Udah tuh TikTok gak sih? Kayak zaman SMP tuh kayak belum ada TikTok yang viral. Ada musik tapi. Iya. Ada musik kayak loh. kalau musik zaman SMA tuh pasti kayak ayo bikin TikTok gini pasti kayak zaman tepatnya HP-nya waktu itu SMA sih. TikTok masih jelek banget namanya waktu gue SMP. Musik Kelly. TikTok ya, kita ada musik Kelly. Iya, TikTok. Terus kayak Aku gue SMP TikTok. gue music merasa bangga banget dulu kan. Daripada TikTok. Iya. Aku udah smash ya. Ya main apa anjir itu SD enggak sih dalam Kelas 6. Iya kelas 6. Lama banget. SD Dalam smash Rapmesh terus musically Smash. Cowboy Junior. apa sih namanya? terus kayak bisa transisi musically itu anjay banget Aku nggak cowok. punya. Keren banget ya. Dan kamar gue tuh bener-bener musically gitu loh, kayak logo-logo musik. Gila, muser sejati. Wah, anjir. Muser sejati. kamar Senggol. kamar anak music najis. Gue malu sumpah. Oke. Kayak ngapain gitu loh. Tapi Kita lanjut. Kita bahas apa lagi ya? Aduh, maaf. Tapi aku setuju sih bawa handphone. Kenapa? Setuju. Zaman oh ya. Mungkin pas SMP. Kalau untuk SMP, kayak kalau buat SMP, aku mungkin setuju di bagian boleh bawa handphone tapi ya itu nggak boleh pas pelajaran lah misal. Ya kita boleh bawa handphone tapi kan tujuannya beda-beda. Maksudnya buat temen aku misalnya tinggalnya jauh, dia butuh handphone dong buat telepon orang tua Iya. segala macam. Nah itu kan kasihan. Terus walaupun rumah aku dekat, aku udah bawa handphone. Karena apa ya tujuannya? karena ya handphone tuh kalau misalnya di zaman sekarang Sekarang harusnya bawa sih karena sekarang bisa buat cari referensi belajar. iya boleh. Jadi pas SMP itu sebenarnya enaknya ya tadi bisa ngumpul sama teman-teman. Cuma karena aku sebagai anak antar jemput juga pas SMP agak susah sih kalau misal nggak bawa handphone. Harus Jadi minjem ya sama guru. kemarin dulu tuh kita nggak minjem tapi di sekolah tuh di TU ada telepon rumah. Nah, jadi kita setiap kali pulang pagi kalau tiba-tiba ada tuh pulang nggak sesuai jadwalnya kita ngantri kita di tempat telepon itu. Tapi karena saking banyaknya kok malah guru-gurunya itu marah gitu loh. Jadi terus gimana dong? Jadi kan kita juga kebingungan mau gimana gitu loh, mau ngabarinnya lewat apa gitu. Kadang kita sampai harus ke tukang fotokopi buat minjem telepon padahal kan dulu masih pulsa. Ada pulsa. Nah, kalau di SMP aku disediain ketik kejujurannya. Jadi di dinding itu 1, 2, 3 tuh HP. Jadi yang mau antar jemput, mau nelpon orang tua minta jemput di telepon di situ. Tapi Ada bayar disediain. nggak kita? Bayar 1.000. Sekali telepon gitu ya. Iya. Ibu jadi Tapi kalau nggak diangkat nggak bayar. tapi kalau aku malah kayak sistemnya tuh ini waktu di boarding school ya guys, masih di boarding school kan bener nggak bawa HP. Ini bener yang kalau aku SMP, aku kan pindah di SMP negeri juga kan. Kalau di SMP negeri tuh ya aku diem kadang bawa HP. Kalau misalnya kayak kemarin abis razia kan besoknya nggak mungkin razia lagi kan, jadi bisa bawa HP. Kalau yang boarding school bener-bener nggak bawa HP kan. Kalau mau telepon rumah bener-bener ada tuh jadwalnya, kalau malam jadwal nelpon. Jadi kita nelpon itu pakai kita nelpon bayar 500 doang dengan catatan 500 doang soalnya dengan catatan begitu diangkat telepon balik matiin gitu. Jadi miss call. Iya miss call asal bunda ini aku terus kayak telepon balik. Nah Matiin terus baru
cuma 500, jadi kayak nggak memberatkan yang di dalam gitu loh. Jadi yang yang modal orang tuanya. Oh itu 2016 ya? Itu masih pakai HP bukan ya buat telepon doang, soalnya telepon pulsa nggak pakai dulu. Nokia. Nggak tahu HP-nya apa, tapi kayak Strawberry. apa deh pokoknya nggak tahu. Soalnya Aku nggak ingat. Strawberry ya mereka. BlackBerry, Iya, maksudnya kayak BB. Tapi BB bisa BBM ya. Tapi Iya, bisa. telepon lah, pokoknya aku nggak ingat HP-nya apa. pink. Kalau di Terus pondok kalau ada aku kamu, kita jadwal. Kita kan kayak telepon itu pada awalnya pada waktu masa dimana kita masih pulang sebulan sekali, itu kita nelponnya sih sebulan sekali. Tapi waktu covid kita jadinya dua minggu sekali. Itu 2 minggu sekali itu kalian bisa bebas nggak harinya? Maksudnya kayak Enggak dijadwalin. gitu. Terus kayak kalau misalnya mau nelpon di luar jam itu ya kita nelpon minta sama pengasuhnya pakai WhatsApp. Benar. Karena kan udah 2019 loh. Aku juga kadang bisa WhatsApp Nah gitu. tuh. Jadi cuman susah. Kayak harus bener-bener urgent gitu loh. Gak enaknya pondok aku itu kayak mau interaksi sama orang tua tuh dibatasin banget. Ya karena itu kayak bisa bikin kangen-kangen. Iya. terus nanti. Tapi kayak buat anak yang sering homesick misal dengar suara orang tua aja bisa senang tuh. Oh iya. Tapi kayak at least tuh udahlah bisa terobati sedikit. Tapi kan aku nggak homesick. Kan jarang, aku bener-bener nggak pernah kayak mama aku pun kalau misalnya aku nelpon di luar jadwal dia marah. Ngapain? Iya benar, aku juga kayak aku juga Kok bisa gitu loh, dia nggak Ngapain? tugas. Nah, beliau ini sangat taat aturan. Tapi aku pas kelas 8 tuh kayak sering sakit kan, mulai sering sakit karena aku kelas 8 semester 2 kan pindah kan, nah pas 8 semester Gara 1 itu kok? iya gara sering sakit. Jadi karena sering sakit tuh, jadi kayak aku ke wali kamar aku, jadi kayak ibu aku tuh udah sering, bunda aku tuh udah sering kayak chatan sama ini, jadi kayak gampang gitu loh. Monitor gitu ya kayak Gimana anak chatan gitu udah di WhatsApp gitu kalau mau dijemput. iya kalau mau sebenarnya tuh kalau misal sakit tuh bisa dianterin gitu loh, bisa kayak minta ke mau ke ini mau ke klinik ini dianterin kayak Jangan nanti masuk pondok aku sih. dicari kayak misal kayak pengen periksa gitu ya bayar sendiri, ntar dianterin gitu, ada yang nganterin gitu. Tapi karena gue keseringan jadi kayak mendingan sama ayah gitu loh, kayak mendingan ini sama mama seringan sakit ya anjay. Saya tuh jam 4 cowok gue gak bisa lah, jam 4 pagi kayak lama-lama badan gue kayak juga males makan kan. Mana gamun ya. Tapi kalau kalian sendiri yang anak boarding ini apa ya kayak merasakan keuntungan apa kalian bisa merasa kayak kalian punya pengalaman di pondok maksudnya di boarding school gitu loh.